sahabat Dumai, di masyarakat kita ada sebuah kebiasaan menjelang bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Ada sebuah kebiasaan, yaitu biasanya membersihkan makam, bersih-bersih makam, kemudian berdoa. Ini adalah tradisi atau kebiasaan sebagian umat Islam di Indonesia. Ini adalah sebuah kebiasaan yang bernilai sangat positif. Itu adalah bentuk mungkin atau sebuah bentuk pengabdian atau ketaatan kepada orang yang telah meninggal, yang bisa jadi itu adalah orang tuanya. Maka biasanya masyarakat di kita membersihkan makamnya dan berdoa atau mendoakan orang tua atau saudaranya yang telah meninggal. Kegiatan positif ini perlu diteruskan, perlu dilanjutkan. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa dan sangat menarik, yaitu sebuah bakti seorang anak kepada orang tuanya. Jadi kalau tadi di kita banyak yang berbakti dengan membersihkan makam kemudian berdoa, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW yang sangat luar biasa, yaitu mungkin para sahabat sudah sering dengar, yaitu kisah Uwais Al-Qarni. Beliau adalah orang yang paling, boleh dikatakan paling mustajab doanya, sampai-sampai Rasulullah SAW pun menganjurkan Umar bin Khattab untuk meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Masya Allah ya, ini ada apa dengan Uwais Al-Qarni sampai Rasulullah menganjurkan sahabat, padahal seorang sahabat yang sangat dicintai Rasulullah, tapi malah juga dianjurkan minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang anak yatim dengan tinggal dengan orang tuanya atau dengan ibunya dengan keadaan yang serba kekurangan. Artinya hidupnya miskin, tetapi walaupun miskin tidak berkeluh kesah. Di samping miskin juga, ibunya itu ternyata juga sedang sakit. Walaupun keadaan demikian, Uwais Al-Qarni tetap merawat sang ibunda dengan cara merawat yang luar biasa. Kehidupannya miskin, Uwais Al-Qarni bekerja dengan penghasilan yang boleh dikatakan pas-pasan. Hasilnya pun hanya cukup untuk makan, dan kalaupun cukup, ada lebihnya sedikit, itu pun dibagikan kepada fakir miskin yang lain. Masya Allah ya, di zaman itu ketaatannya seorang manusia sampai seperti itu. Ada yang lebih menarik dari kisah Uwais ini adalah di saat keadaan demikian, sang bunda meminta kepada Uwais Al-Qarni supaya menghajikan ibunya, atau ibunya meminta untuk melaksanakan perintah ibadah haji. Padahal keadaannya adalah tentu saja keadaan yang secara logika tidak memungkinkan, karena keadaannya penghasilannya yang begitu pas-pasan. Tapi karena kesolehan dan ketaatannya Uwais Al-Qarni tidak habis akal, Uwais Al-Qarni membeli sebuah anak sapi, kemudian diuruslah sapi ini, tapi kandangnya itu dijauh dari rumahnya di atas bukit. Dia beli anak sapi, kandangnya jauh dari rumah.
Setiap hari kerjaan Uwais Al-Qarni adalah mengasih makan sapi tersebut dengan cara pagi-pagi diambil ke bukit, tapi itu digendong turun ke sebuah lembah, kemudian dikasih makanan, disuruh makanan di lembah. Setelah kenyang menjelang sore, sapi tersebut pun digendong lagi ke bukit. Nah, kalau kita kan biasanya paling ditarik ya, sapi itu ditarik atau digiring, tapi ini Uwais Al-Qarni tidak, dia menggendong sapi tersebut. Begitu terus menerus setiap hari, pagi turunin digendong, sore naikin lagi digendong. Begitulah terus setiap hari, sampai sapi tersebut tidak terasa sudah sampai seberat 100 kg, sekitar 1 kuintal, kira-kira 100 kg. Sapi tersebut digendong turun naik ke bukit. Setelah Uwais Al-Qarni sadar dirinya udah mulai kuat, maka siaplah Uwais Al-Qarni untuk memberangkatkan bundanya ke Baitullah. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara digendong. Uwais Al-Qarni mempersiapkan segala sesuatunya dan menggendong sang bunda melaksanakan ibadah haji. Sahabat, secara logika mungkin kita gak kesampaian akal seperti itu. Begitu luar biasanya pengabdian sang anak kepada bundanya, begitu taatnya sang anak kepada bundanya, sampai walaupun gak mampu menghajikan bundanya dengan cara digendong. Sahabat, jarak menggendongnya itu, kalau menurut catatan sejarah itu dari Yaman ke Mekah. Wallahu alam, saya pun belum tahu ukurannya berapa kilo, tapi yang jelas bukan hanya sekilo 2 kilo. Itu adalah jarak yang sangat jauh. Masya Allah, ini adalah sebuah kisah yang sangat menarik. Perlu kita jadikan sebuah teladan. Sampai seperti itunya sang Uwais Al-Qarni berbakti kepada orang tuanya. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Sudah seperti apa kita berbakti kepada orang tua? Sudah sebesar apa hal-hal yang telah kita berikan kepada orang tua? Itu pertanyaannya untuk kita, wahai sahabat. Sahabatku, kalau memang masih punya orang tua yang masih hidup, maka berusahalah untuk memuliakan orang tuanya. Tapi bagi sahabat-sahabatku, sahabat Dumai yang orangnya telah meninggal, jangan putus asa. Ada cara lain yang bisa kita lakukan untuk berbakti kepada orang tua apabila orang tua kita telah meninggal. Sahabat, mungkin saya yakin sahabat juga sering mendengar bagaimana dahsyatnya siksa kubur. Coba bayangkan sahabat, seandainya orang tua kita telah meninggal beberapa puluh atau mungkin ratusan tahun yang lalu. Di dalam kubur itu ada siksa kubur. Bertahun-tahun sebelum sampai hari kiamat, maka apabila ada orang tua kita yang tadinya mungkin kurang taat kepada Allah, tentu saja akan mengalami siksa yang sangat luar biasa. Sahabat, banyak keterangan yang menyatakan bahwa doa anak soleh mampu meningkatkan derajat orang tuanya. Karenanya sahabatku, mari mulai detik ini, mulai saat ini, kita
mendoakan orang tua kita yang telah meninggal. Kita semua tahu doanya pun sangat pendek. Kita hanya cukup mengucapkan Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hanya itu doanya, singkat tapi maknanya insya Allah luar biasa. Sahabat, doa ini mari kita panjatkan, kita ucapkan tidak hanya setahun sekali, tetapi usahakan untuk diucapkan setiap tarik napasan kita kalau bisa. Kita doakan orang tua kita jangan hanya menjelang Ramadan, hanya menjelang Idul Fitri, atau pada momen-momen tertentu saja. Tetapi mari kita mendoakan orang tua kita di setiap saat. Itu insya Allah saya yakin kita semua bisa. Kita doakan ketika mau makan pun kita selipkan doa. Ketika berkendaraan, sepanjang jalan kita doakan kedua orang tua kita. Masya Allah, itu banyak sekali kesempatan kita membaca doa. Sepanjang jalan, sedang kerja, sedang apapun kegiatan kita. Bagi tukang las, walaupun sambil ngelas saya yakin bisa mengucapkan Rabbil Firli. Seorang petani, walaupun sambil petani saya yakin bisa mengucapkan doa Rabbil Firli. Seorang pengusaha bekerja di sebuah perusahaan atau di kantor dimanapun, seorang guru atau apapun profesi kita, saya yakin akan bisa mengucapkan Rabbil Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sahabat, kita tidak tahu kiamat itu kapan. Karenanya sepanjang orang tua kita masih di dalam kubur, maka ada sebuah pertanyaan, sedang apa orang tua kita di dalam kubur? Karenanya sekali lagi sahabat, mari kita doakan kedua orang tua kita yang telah meninggal setiap saat. Jangan hanya selesai sholat saja, tetapi kapanpun ada kesempatan, ucapkanlah. Sepanjang kita masih bernapas, maka ucapkanlah doa untuk orang tua kita. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa mendoakan kedua orang tua, maka orang tua kita pun diangkat derajat dan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada lagi yang kita berharap, ketika kita sering mendoakan kedua orang tua kita dengan ikhlas, mudah-mudahan kita pun suatu saat didoakan oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan muncul anak-anak kita, anak-anak yang soleh, yang akan mendoakan ketika kita ada di dalam kubur. Sahabat, sekali lagi, siksa kubur itu sangat panjang. Karenanya mari kita doakan kedua orang tua kita, jangan sampai melalaikan kedua orang tua kita. Karena saya yakin kita tidak akan mampu meniru apa yang pernah dilakukan oleh Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.